Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya Anda semua berada di dalam lindungan Tuhan yang luar biasa. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus mati mengorbankan nyawanya untuk membuat saya dan saudara mempunyai arti yang luar biasa. Kita bukan sekedar diselamatkan, tetapi kita bisa menjadi berkat dan menyampaikan kabar baik tentang keselamatan kepada orang yang siapa saja kita jumpai dalam kehidupan ini. Firman Tuhan pada hari ini diambil daripada Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nanti saya akan mengutip kalimat yang dikatakan oleh Petrus. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara tahu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, kita sudah sering membaca dan sering mendengarkan. Tatkala Roh Kudus itu turun ke atas kita, maka kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, kekristenan itu bukanlah sesuatu sebutan. Bahkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata Kristen itu sebagai pengikut Kristus itu hanya disebutkan sebanyak 3 kali saja. Tetapi lebih banyak dipakai orang-orang yang menjadi pengikut Kristus itu disebut namanya adalah murid Kristus. Saudara tahu sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, sebagai orang yang menjadi murid Kristus, itu mempunyai pengaruh. Mereka menjadi influencer, orang yang memberikan dampak yang luar biasa. Saudara tahu pada saat gereja mula-mula dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, seringkali kan kita suka berkata begini, "Ya Tuhan, urapilah kami." Padahal pengurapan Roh Kudus itu saudara sudah terima pada waktu Pentakosta 2000 tahun yang lalu, di mana gereja diurapi, gereja dibaptis, gereja dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau menurut saya, kita tidak lagi meminta baptisan Roh Kudus. Kita tinggal menerima Yesus. Pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat yang sama saudara menerima Roh Kudus di dalam hidup saudara. Jadi jangan lagi kita bernyanyi urapilah kami dengan Roh Kudus, dengan kuasa-Mu. Roh Kudus itu sudah tinggal dalam diri orang percaya. Karena dikatakan begini, tidak ada seorang pun akan mengakui
Yesus itu sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat kalau di dalamnya tidak ada Roh Kudus. Jadi kalau saudara belum percaya pada Yesus, saya percaya Roh Kudus tidak ada di dalam diri saudara. Tetapi pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Juru Selamat saudara, Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Dan tidak seorang pun bisa mengakui Yesus itu sebagai Juru Selamat kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakan. Nah ini yang harus kita pahami dulu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dampak daripada pekerjaan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, saudara tahu ini membuat 3 miliar manusia mengikuti ajaran Yesus. Dan mereka dibaptis dalam nama Yesus. Bahkan sampai sekarang setiap tahun itu ada 176.000 orang tewas karena mengikuti iman mereka. Sedangkan 200 juta di 60 negara menderita penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus setiap hari. Tidak ada nama lain saudara-saudara yang bisa dibandingkan di dalam kekuasaan dan pengaruh setelah 2000 tahun yang lalu tatkala Roh Kudus itu dicurahkan. Pertanyaannya, mengapa kita penting sekali memberitakan pesan Injil Kristus ini? Karena ribuan atau jutaan orang Kristen di seluruh dunia pergi ke gereja, merasa baik setelah beribadah kurang lebih 1,5 jam, 2 jam, tetapi yang ironisnya kehidupannya tidak pernah berubah. Gereja hanya dijadikan sarana entertainment. Ya, kita datang memuji Tuhan, bernyanyi begitu, lantas memberikan persembahan, habis itu kita dengar khotbah yang menyenangkan dan kita pulang. Tanpa kita mempunyai dampak, tanpa kita mempunyai pengaruh. Nah itu sebabnya kita belajar bahwa di dalam kekristenan itu kita tidak mencari kuasa atau menarik kuasa pada tempat yang salah. Kita bukan mencari pendeta yang memiliki kuasa atau memiliki urapan kesembuhan, urapan mujizat, urapan kekayaan, urapan kelimpahan. Saudara yang sudah ada di dalam Kristus, saudara itu memiliki urapan yang sama. Di dalam gereja Tuhan itu tidak ada derajat. Ya, kalau zaman dulu memang kita mau ibadah di tabernakel di kemah suci itu ada imam besar, ada orang-orang Lewi. Jadi kita itu bisa mempersembahkan korban kepada Allah dan Allah akan datang dalam bentuk kemuliaan yang luar biasa. Itu diwakilkan oleh imam besar Harun dan semua keturunannya dan orang-orang Lewi. Tapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, Anda perhatikan, tirai bait Allah itu terpecah dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas bisa kita gunting itu. Tapi tirai itu terpecah robek dari atas ke bawah. Artinya tirai itu terbelah karena kuasa Tuhan. Bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang turun. Surga itu turun menggapai kita. Nah itu sebabnya setiap orang tidak lagi diwakilkan oleh imam besar ataupun orang-orang Lewi, tapi setiap saat kita bisa menghadap hadirat Tuhan. Jadi di dalam gereja tidak lagi ada kasta. Karena seringkali kita berpikir kalau kita pindah rumah, kalau kita punya usaha baru, kita ngundang pendeta. Karena mereka menganggap bahwa pendeta itu atau orang-orang tertentu dalam gereja itu adalah orang-orang yang mempunyai urapan lebih. Saya mau kasih tahu saudara, Yesus yang ada di dalam seorang pendeta, entah itu pendeta besar atau pendeta kecil, dan Yesus yang ada di dalam diri saudara, itu Yesus yang sama. Jadi tidak perlu kita berpikir bahwa orang-orang tertentu yang mempunyai urapan yang lebih. Ya. Jadi saudara mesti yakin mulai hari ini bahwa Yesus yang ada di dalam
kalangan para pemimpin gereja, itu Yesus yang sama juga ada di dalam diri saudara. Ya, kita bukan gereja ya, yang konsumer gitu, tetapi gereja yang perlu memberikan dampak kepada masyarakat. Kenapa? Karena kuasa Allah itu ada di dalam diri kita dan kita harus menggunakan kemampuan yang diberikan Allah itu. Kebanyakan sekarang orang Kristen itu dia dipenuhi Roh Kudus dengan berdoa dalam bahasa roh. Itu hanya dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri, kepuasan dirinya sendiri. Ya. Jadi orang Kristen itu selalu berbicara tentang saya, ya, kebutuhan saya. Tetapi kita tidak pernah keluar memberikan dampak. Nah, waktu saya membaca ayat yang kedua, kita sedang mengeksposisi dari Kisah Rasul 3, 1-10. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi dikatakan di sini bahwa tiap-tiap hari orang-orang itu diletakkan di depan pintu masuk daripada bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk apa? Hidup dengan belas kasihannya orang. Jadi dia sebagai seorang yang meminta sedekah, pengemis begitulah. Ya. Tetapi saudara lihat, justru mujizat itu bukan terjadi di dalam bait Allah dalam cerita ini. Mujizat itu terjadi di luar bait Allah, di luar pintu gerbang bait Allah. Bahkan kalau saudara tahu, itu terjadi sebelum khotbah itu dimulai. Apa maksudnya saudara? Tuhan itu tidak menginginkan gereja itu hanya di dalam gedung beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman. Dan kita hanya tampil sebagai seorang penikmat, penonton, mengikuti acara celebration atau acara. Cenderung sekarang gereja itu menjadi tempat entertainment, menghibur kita sehingga kita berkata gini, pujiannya gak enak ya, khotbahnya gak lucu, gak bagus. Loh, saya mau bertanya, saudara memuji Tuhan itu, bernyanyi itu buat Tuhan alamatnya atau untuk memuaskan daging saudara? Itu loh yang seringkali terjadi di dalam gereja pada hari ini. Kita menilai gereja ini gak mengasihkan, si pemimpin pujian singernya tidak menggunakan koreografer yang baik begitu, kayaknya terlalu lemes-lemes, kayaknya nggak bisa memuaskan kita, firmannya kurang begitu nendang gitu. Ya, itu yang terjadi sekarang sehingga pada akhirnya orang-orang Kristen itu saya bilang hit and run atau come and go gitu ya. Keluar masuk saja. Ada perbedaan yang nyata. Kalau orang Kristen di Amerika itu biasanya tertanam. Dari mereka mulai lahir, tumbuh besar sampai mereka menikah dan akhirnya mereka mati di gereja yang sama. Kalau kita ini sekarang terutama Gen Z ya, bukan Gen Z, Gen Z ya. Orang-orang milenial zaman sekarang itu bukan hanya enggak betah dalam pekerjaan. Baru kerja 3 bulan keluar, baru kerja setahun keluar. Itu masalah di dalam Gen Z zaman sekarang, ya, generasi milenial zaman sekarang ini, ya. Sama di dalam gereja juga begitu. Mereka senang dengan apa yang namanya euforia gitu. Kesenangan yang sesaat. Nanti habis itu mereka pindah gereja lagi. Jadi mereka nggak pernah punya komitmen. Dengarkan ilustrasi saya, saudara. Tanaman itu kalau dia tertanam di satu tempat, kemudian dicabut, dipindahkan ke pot yang lainnya. Terus enggak lama lagi dipindahkan lagi. Saya percaya tanaman itu bukan saja tidak tumbuh, tapi tanaman itu akan mati. Begitulah banyak orang muda zaman sekarang yang tidak pernah belajar tertanam. Mereka itu tertanam karena mereka melihat sebuah kenyamanan gitu. Kalau tidak nyaman, ya mereka kan cabut lagi begitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak menginginkan kita di dalam gereja. Tuhan itu tampil sebagai penonton, sebagai penikmat berkat-berkatnya Tuhan.
Tetapi Yesus mau kita menjadi berkat, menjadi agent, salurannya Allah bagi orang-orang yang di luar sana. Tuhan ingin kita menjadi penuh kuasa, mempunyai urapan itu bukan lantas kita punya fenomena yang berdoa begitu kerasnya, sampai kita menggoncang-goncangkan tubuhnya sampai membuat orang di sekitar kita, sesama orang Kristen menjadi bingung lihat kita. Tiba-tiba kita bisa tertawa dengan keras begitu. Dan rasanya itu kalau di dalam aliran atau pengertian psikologi, ilmu jiwa, itu justru orang yang stres kayak begitu. Tapi kita menganggapnya itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Tapi anehnya orang yang tadinya begitu kelihatan fenomenal, begitu sepertinya dijamah Tuhan, mereka dilayani kelepasan dengan tandanya muntah-muntah, nanti tahun depan berak-berak, 2 tahun lagi muntah berak, tapi nggak pernah terjadi perubahan dan hidupnya itu nggak berdampak apa-apa, hanya sekedar kepuasan sendiri begitu. Ya, nah Tuhan ingin Anda mengerti bahwa Anda itu adalah alatnya Tuhan. Mungkin saudara berkata, tapi saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa bernyanyi, atau saya nggak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya rohani. Nah, saudara, dari ayat yang barusan kita baca dalam Kisah Rasul 3, ini Petrus dan Yohanes ini tidak berkhotbah loh. Bahkan tidak dinyatakan di situ mereka menaikkan nyanyian begitu. Tapi yang mereka lakukan itu adalah menjangkau, mengambil tangan orang lumpuh. Mereka menuntun orang lumpuh dan tiba-tiba kekuatan Allah itu mulai mengalir. Ya. Jadi jangan sampai saudara tiap minggu atau dalam setiap pertemuan ibadah rumah tangga, komunitas kecil, kelompok kecil, saudara cuma sekedar bernyanyi begitu, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Saudara tahu garam itu kalau kumpul dengan garam itu enggak punya pengaruh apa-apa. Garam itu akan bisa dirasakan kalau Anda berikan kepada sesuatu yang bahasa Indonesia anyep itu tawar gitu tuh. Baru itu bisa memberikan rasa. Sama kalau kehidupan saudara terang di tempat yang terang, maka nggak punya pengaruh. Saudara pakai senter di tengah terang, itu nggak bisa pengaruh apa-apa. Tapi kalau saudara bawa senter sudah di tengah kegelapan, maka terang yang kecil itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Nah, pada waktu kita membaca ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Di sini saya ingin memberi pengertian buat kita semua. Ada suatu kebutuhan yang tidak terjawab di sana. Kenapa? Karena orang-orang lumpuh itu sudah bukan hari itu, tapi sudah dari waktu ke waktu mereka hidup di dalam keadaan yang lumpuh dan selalu membutuhkan belas kasihan orang, meminta sedekahnya orang. Ya, jadi Petrus dan Yohanes itu melihat bahwa ada kebutuhan yang tidak terjawab. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita sudah sering kali mendengar khotbah tentang bagaimana menjadi garam dan menjadi terang. Tetapi kita lihat di luar sana, kita itu terlalu nyaman di dalam tembok-tembok gereja. Karena mungkin kita menerima berkat Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya kita coba merasakan bahwa segala sesuatu itu harus nyaman di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak pernah punya pengaruh kepada dunia luar. Saudara tahu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu, mereka tidak ada di dalam bait Allah, tapi mereka berada di luar. Nah, apa yang dapat saudara lakukan? Orang di sana walaupun mereka hidup dengan penuh kecukupan ataupun penuh dengan kekurangan, mereka tetap hidup di dalam keadaan yang kurang puas, selalu meminta-minta.
Jangan saudara berpikir bahwa orang yang tidak puas itu hanyalah orang yang sederhana, orang yang miskin. Ya, saya ingin menceritakan sedikit tentang seseorang ya yang pada waktu dia bunuh diri, dia mempunyai uang kekayaan sebesar 150 juta US dollar. Kalau dikuruskan sekarang itu kira-kira 2,4 triliun rupiah. Siapa dia? Kate Spade. Kalau Anda pergi ke konter-konter ke mall-mall bintang 5 begitu saudara, tidak hanya di Jakarta, di Surabaya, di di Singapura, di Hong Kong, itu Anda akan menemukan counter Kate Spade. Ya, tas dompet yang mahal itu. Ya. Waktu dia berusia 55 tahun sebagai seorang desainer, sebagai seorang wanita yang luar biasa, sebagai seorang selebriti, dia bisa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi jangan sampai saudara berpikir bahwa hanya orang sederhana, hanya orang miskin yang hidup itu dengan perasaan tidak cukup, perasaan kekurangan gitu loh, dan selalu membutuhkan perhatian orang. Orang kaya pun bisa begitu. Yang kedua, selebriti chef gitu, yang sering kali masuk TV, yang sering kali keliling dunia, mencoba makanan-makanan tradisional begitu yang terkenal, ya namanya Anthony Bourdain. Umur 61 tahun waktu dia ditemukan mati bunuh diri. Saudara tahu, dia punya kekayaan itu 16 juta US dollar atau kalau dikuruskan pada hari ini itu sekitar 256 miliar rupiah. Bunuh diri loh saudara. Jadi jangan sampai saudara berpikir bahwa orang-orang yang kaya itu enggak punya problem. Mereka punya kebutuhan yang tidak terjawab. Makanya gereja jangan asik nyanyi, kami berkumpul, kumpul terus, kumpul. Iblis tuh senang lihat gereja rajin kumpul tapi enggak rajin menginjil, enggak rajin memberitakan kabar baik, enggak rajin peduli sama orang lain. Saudara tahu, kadangkala senyum kita itu bisa menyelamatkan orang yang pada waktu itu mungkin dia punya kebutuhan tapi tidak terpenuhi dan dia ingin mengakhiri hidup itu. Saya teringat beberapa tahun yang lalu tatkala saya bicara dalam sebuah restoran di Jakarta Utara. Ya. Ada seorang bapak. Temannya itu berhutang pada dia 400 juta. Oh, itu sangat lama sekali. Saya ingat itu kira-kira tahun 2004 atau 2005, ya. Jadi temannya itu sudah berutang pada dia dan janji 1 bulan tapi sudah 2 tahun utangnya tidak dibayar. Dan setiap ditagih temannya itu mencaci maki dia. Bahkan mengancam dia dengan kata-kata yang kotor begitu. Sehingga anak Tuhan ini sudah mempunyai sebuah rencana. Bahwa hari ini setelah makan malam dia sudah menyiapkan pisau belati untuk datang ke rumah temannya yang telah berutang pada dia pinjam uang 2 tahun 400 juta itu. Dia akan tikam dan akan bunuh. Dan habis itu dia akan menyerahkan diri pada polisi. Tapi malam itu dia diajak oleh seorang rekannya, teman baiknya. Dikatakan gini, ayo ntar malam lo kemana? Dan orang ini bilang, enggak kemana-mana sih, gue cuma mau makan aja. Nah kebetulan nih malam ini ada makan di restoran, di sebuah restoran di Ancol itu, Highlight itu. Ditanya, bayar berapa? Udah, gue yang traktir lah. Dan saudara tahu, waktu dia datang ke tempat itu pas saya lagi menyampaikan firman Tuhan. Begitu selesai, saya cuma sempat menyalami dia. Tapi dia terkesan sekali dan saudara tahu, begitu dia pulang, dia berdoa begini, Tuhan, terima kasih buat firman yang luar biasa. Terima kasih ada orang yang begitu perhatian pada saya. Tadi saya sudah bilang, saya cuma menyalami dia. Dan ada temannya yang mengajak dia makan. Dan malam itu saudara-saudara, kira-kira hampir jam 12 malam, dia angkat telepon.
Dia telepon temennya yang telah berutang 2 tahun. Yang sering kali mencaci maki dia, jadi lebih galak ini si orang yang berutangnya ini. Dan orang ini bilang begini kepada orang yang berutang, mulai malam ini lo boleh lupakan utang lo sama gua. Lo gak usah bayar, gua udah ampunin lo. Ya. Dan saudara tahu, dia cerita pada saya, malam itu untuk pertama kalinya setelah lebih dari setahun dia tidak bisa tidur. Karena dia sakit hati, uangnya tidak dikembalikan. Ya. Bayangkan, tidur nyenyak itu seharga 400 juta. Karena dia bisa mengampuni, dia bisa tidur. Dan dia mengalami malam-malam yang selanjutnya yang lebih damai, lebih tenang. Saudara tahu, sebulan dari peristiwa itu, yang berhutang itu nelpon kepada orang yang tadi mau ngebunuh. Dia bilang gini, ini dalam bahasa saya, "Koh, gue udah transfer ke rekening lo 125 juta. Nanti sisanya gue cicil tiap bulan." Saudara tahu, dia bersaksi. Kesaksiannya itu disampaikan kepada saya. Seandainya malam itu dia jadi bunuh teman yang berutang itu, saudara bisa bayangkan. Dia bukan saja jadi narapidana, dia kehilangan keluarganya dan dia kehilangan kebebasannya. Dan dia bersyukur sekali bahwa Injil Kristus itu, firman Tuhan itu, ada orang yang menyapa dia. Itu membuat dia, mengalami kedamaian, mengalami perubahan hidup. Saudara jangan main-main menyaksikan dampak yang saudara bagikan itu. Satu hari tatkala saya di Medan, ada orang menyapa begini, "Pak Andreas kenal nggak sama Pak Simarmata?" Saya bilang, "Oh yang di mana?" "Di kota ini." Saya bilang, "Ya itu anak rohani saya, dulu dia masih sekolah saya injilin." "Wah dia jadi bapak rohani saya Pak, dia yang membuat saya pada akhirnya mengenal Kristus." Berarti Pak Andreas itu adalah kakek rohani saya, karena bapak rohani saya itu punya bapak adalah Pak Andreas. Sudah bisa bayangkan hasil daripada pekabaran Injil yang saya sampaikan di tahun 84, tahun 85 di sebuah kota besar di Sumatera itu mempunyai dampak yang luar biasa. Coba bayangkan, dari pemberitaan Injil itu membawa pengaruh yang luar biasa. Artinya apa? Saudara dan saya bisa menjadi seorang influencer. Hanya sekedar menceritakan. Saudara mungkin berkata, "Gimana Pak caranya saya menginjil orang lain? Saya nggak pernah belajar teologi ya." Saudara jangan lihat apa yang saudara tidak miliki. Saudara kan sering kali capture itu. Kalau misalnya saudara makan bakso gitu ya, saudara capture, terus saudara kirim ke teman-teman saudara, terus saudara berikan penjelasan sedikit. Entah itu melalui Facebook, entah itu melalui Instagram. Itu artinya saudara sedang menyebarluaskan. Ya. Kalau saudara seorang influencer dan pengikutnya sampai jutaan orang pada waktu saudara mempost satu berita tentang bakso itu sama dengan saudara sedang mengendorse perusahaan itu kepada khalayak ramai dengan semua teman-teman saudara. Ya, follower saudara yang begitu banyak. Menginjil itu seperti begitu, menceritakan pengalaman saudara. Saudara kan mempost di dalam Instagram saudara kan tidak hanya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Saudara baru kecelakaan, ban saudara kempes, saudara foto dia punya bannya, kasih lihat jalan tolnya, gue kecelakaan di kilometer sekian. Nah, itu saudara sedang menceritakan pengalaman saudara. Begitulah, saudara adalah seorang penyampai berita, seorang messenger yang baik begitu. Tapi seringkali kita tidak percaya diri dan kita menganggap kan saya nggak punya sesuatu yang luar biasa. Nah, perhatikan saudara. Ya. Jadi kita diperintahkan dalam Kisah Rasul 1 itu untuk menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem itu apa? Tempat di mana kita tinggal.
tempat comfort zone kita, tempat-tempat di mana kita sudah biasa hidup. Yudea itu adalah tetangga-tetangga kita, gitu. Kemudian ada Samaria. Masih ingat waktu perempuan Samaria bicara sama Yesus? Bangsa Tuhan, kata perempuan Samaria ini, tidak bergaul dengan bangsa kami. Saya seringkali mengatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang termarginal, orang-orang yang terpinggirkan, yang dianggap oleh budaya kita adalah orang-orang ya beda kelas lah, gitu. Seringkali kan kita beda suku itu kita merasa tidak nyaman, kita anggap mereka lebih rendah pada kita. Di dalam Kristus kita nggak boleh ada rasisme begitu lagi. Saya sedih karena kadang-kala di negeri kita ini dalam gereja saja orang suku tertentu nggak bisa bergabung dengan suku yang lainnya begitu. Tapi saya bersyukur kalau gereja itu bisa menghapuskan sekat-sekat rasisme itu. Ya, karena di dalam Tuhan kita nggak boleh lagi ada perbedaan, nggak boleh lagi ada pribumi atau perilangit gitu, peribulan gitu, nggak boleh. Kita harus menjadi sama di dalam Tuhan. Ya, jadi saudara perlu menjadi penyalur daripada kuasa Tuhan yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena kita punya sesuatu yang mereka di luar sana tidak punya. Makanya pelajaran kebenaran pada hari ini bertemakan apa yang ada pada saya. Ya, jadi itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-6, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, dalam bahasa sehari-hari, apa yang ada pada saya. Apa yang saya miliki, itulah yang akan saya berikan kepadamu. Saudara tahu di luar sana, mereka enggak punya yang kita miliki. Itu sebabnya saudara-saudara, nggak usah orang di luar sana, kita sendiri, kita seringkali fokus pada hal-hal yang kita tidak punya. Padahal justru dari semua yang kita punya itu Tuhan bisa bekerja, bisa pakai. Anda ingat nggak tentang satu hari murid Tuhan itu disuruh sama Tuhan untuk memberikan makan, menyediakan makan untuk 5.000 laki-laki. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak kecil. Terus bendaharanya Yesus itu bilang gini, kalaupun uang kita belanjakan, enggak mungkin orang-orang ini bisa kita beri makan Tuhan. Enggak cukup maksudnya. Ya, saya suka hadir dalam pesta-pesta adat gitu ya. Itu makanan yang disediakan begitu melimpah, tapi enggak cukup. Tapi dalam peristiwa ini saudara bisa lihat, satu kali Andreas itu muridnya Tuhan itu bilang, di sini ada anak kecil yang bawa botot itu. Apa itu botot? Bekal. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan waktu itu diserahkan kepada Yesus. Tuhan bisa bikin mujizat. Saudara ngerti gak maksudnya? Jangan fokus kepada apa yang saudara tidak miliki. Tapi fokus kepada apa yang saudara punyai. Kalau yang saudara punya itu saudara berikan kepada Tuhan, maka Tuhan bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah Anda pikirkan. Seringkali kan kita selalu berpikir ya tentang suratan di dalam Korintus itu. Ya, dia memberikan apa yang tidak pernah timbul di dalam pikiran kita, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar. Selalu kita konotasinya itu, tekanannya itu kepada materi, kepada harta benda. Saudara tahu, Tuhan itu bukan memberikan apa yang saudara inginkan, tapi Dia memberikan dirinya sendiri. Itu adalah pemberian yang terbesar. Itu yang harus saudara pahami. Saya bisa lepaskan jam tangan saya ini. Saya bisa berikan HP saya bisa berikan iPad saya. Tapi kalau saudara bisa memiliki atau menerima si pemiliknya, itu artinya apa yang dia miliki akan saudara terima.
kita itu lebih tertarik kepada pemberiannya ketimbang si pemberinya. Saya ulangi sekali lagi. Kita lebih tertarik kepada pemberiannya ketimbang si pemberinya. Makanya Daud berkata, semua boleh kau ambil daripadaku, asalkan jangan rohmu meninggalkan aku. Penderitaan terbesarnya Yesus di atas kayu salib itu bukan karena dia dicambuk, karena dia ditelanjangi, karena dia dimahkotai duri, dia dipukul, dia ditendang, bukan itu. Penderitaan terbesar Yesus di atas kayu salib itu waktu dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Penderitaan terbesar itu pada waktu kalau saudara berpisah dengan Tuhan. Coba bayangkan, Tuhan tawarkan dirinya, dia beri dirinya, nyawanya buat saudara. Kalau hidupnya saja diberikan, kenapa saudara khawatir gitu? Kenapa sih saudara fokus kepada hal-hal yang murah begitu loh? Kenapa saudara tidak fokus kepada Tuhan? Dari pelajaran ini kita belajar, jangan fokus kepada apa yang tidak saudara miliki. Fokus kepada apa yang saudara miliki, apa yang saudara punyai. Dan berikan itu kepada Tuhan. Maka dia akan melakukan mujizat yang luar biasa. Ya, jadi melalui hal-hal yang disediakan Tuhan di dalam diri kita, itu yang saudara mesti pegang. Saudara mungkin tidak kaya seperti orang lain, enggak ada masalah. Saudara mungkin tidak sepandai orang lain, tidak ada masalah. Tapi apa yang Tuhan sudah karuniakan dalam diri saudara, berikan itu kepada Tuhan. Kan Petrus bilang begitu, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punyai, tetapi apa yang aku miliki, tetapi apa yang ada pada diriku. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah membatasi potensi Anda dengan melihat kekecilan di dalam diri Anda. Anda sudah pendek, terus Anda menganggap diri Anda kecil. Itu namanya musibah. Tapi lihatlah di dalam diri Anda yang kecil, itu tersimpan potensi yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, dan yang terakhir pada saat ini, percayalah bahwa Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dalam ayat yang ke-6, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Yang menjadi pertanyaan bukan apa yang saudara enggak miliki, bukan apa yang saudara enggak punyai, atau apa yang kita tidak dapat lakukan. Kalau saudara disuruh membangun rumah karena saudara bukan mempunyai kecakapan atau talenta skill untuk membangun rumah, pasti saudara akan stres berat. Tuhan enggak suruh saudara bangun rumah kok. Saudara nggak bisa bernyanyi. Waktu bernyanyi ayam tetangga mati semua. Ya saudara nggak usah berusaha untuk menjadi penyanyi. Saudara nggak bisa berkhotbah sebagus pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat di dunia ini. Saudara nggak perlu jadi pengkhotbah. Bahkan dalam ayat ini saudara lihat Petrus dan Yohanes belum sempat berkhotbah. Belum ada pujian yang dinaikkan. Tetapi mujizat sudah terjadi di luar bait Allah. Bukan di dalam bait Allah, bukan di dalam gereja, di luar gedung gereja. Jadi Petrus dan Yohanes tidak berhenti dengan apa yang mereka tidak miliki. Tetapi mereka memberikan apa yang mereka miliki. Ketika semuanya itu diberikan kepada Tuhan Yesus, maka kekuatan Allah mulai mengalir, mujizat terjadi. Kadang-kala saya suka geli gitu, suka dengar orang berkata, ya Roh Kudus curahkan, sampai dia gini, curahkan. Terus pendeta bilang, terima. Loh Yesus udah memberikan pada saudara pada waktu saudara lahir baru kok. Saudara nggak perlu doa lagi, minta lagi, Tuhan curahkan Roh Kudus sampai kita gemeter-gemeter. Ya, dunia nggak butuh saudara gemeter, tapi saudara keluar penuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, yang mereka nggak miliki, tapi saudara punya, ada di dalam diri saudara. Ya, jadi kita lihat begitu mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan, mereka memberikan apa yang mereka miliki. Wow, terjadi mujizat. Seperti tadi yang saya bilang,
kami cuma punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tapi Yesus berkata, bawalah itu kemari, kata di mana tuh? Injil Matius 14 ayat 17-18. Jadi sekali lagi saya tegaskan, pertanyaannya tidak terletak pada apa yang tidak kita punya atau apakah yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan gak pusingkan hal itu. Tetapi apa yang bisa saudara berikan kepada Yesus, apa yang saudara bisa lakukan, persembahkan itu kepada Tuhan. Maka Dia akan melakukan pekerjaan yang besar melalui saudara. Dan lebih dari itu, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Bayangkan, Tuhan Yesus Kristus yang berharga saja sudah diberikan Bapa kepada kita. Masa kita nggak bisa mendapatkan hal-hal yang lainnya? Jadi sekali lagi saudara, dalam hidup ini jangan pernah menggenggam erat apa yang sudah dipercayakan Tuhan. Karena dalam Injil Markus 8:35-36, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang berani memberikan nyawanya, kehilangan nyawanya, justru dia menyelamatkan. Nah, mari kita merenungkan apa yang sudah kita pelajari pada saat ini, dan saya mengundang para pemuji dan pemusik boleh ke depan dan kita sebentar akan memuji, memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi dari cerita ini mujizat itu terjadi di luar bait Allah. Jadi Tuhan ingin memakai saya dan saudara bukan hanya terjadi di dalam gedung gereja, tetapi di luar sana. Ya, Tuhan memberikan kesempatan di mana waktu orang melihat kita, mereka akan menemukan pengharapan, mereka akan mendapatkan jawaban. Jadi pesan saya, jangan pernah fokus dengan apa yang saudara tidak miliki. Jangan fokus kepada apa yang saudara tidak bisa lakukan. Tapi lihat apa yang saudara miliki walaupun itu minim. Lihat kepada apa yang saudara lakukan, talenta apa, karunia apa yang Tuhan sudah berikan. Pergunakan itu. Percayalah Tuhan akan memberkati saudara. Ya. Berhenti untuk berkata, Tuhan saya enggak punya ini, saya enggak punya itu. Tapi belajar, Tuhan apa yang sudah Tuhan percayakan pada saya, yang Tuhan berikan pada saya, akan saya pakai untuk memberitakan kabar baik bahwa pada setiap orang. Mari kita tenangkan hati kita dan kita dengarkan pujian. Saya ajak saudara bernyanyi bersama-sama para pemuji pada saat lagu ini dilantunkan. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, Engkau sudah menyampaikan kebenaran, keajaiban daripada firman-Mu.
melalui hamba-Mu. Berkati setiap orang yang mendengarkan. Berkati setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Biar kami dijamah, kami digerakkan oleh Roh Kudus, dan kami memperoleh pengertian, dan kami mulai belajar menjadi saksi. Kami tidak melihat apa yang tidak kami miliki. Kami tidak melihat apa yang tidak bisa kami lakukan, tapi kami memperhatikan apa yang ada pada diri kami yang sudah diberikan Tuhan. Itu karunia talenta, kami akan gunakan. Dan kami percaya pada waktu kami menggunakan itu semua untuk menolong orang lain, menyampaikan kabar baik, kami akan jadi berkat. Ada banyak orang yang bisa ditolong. Mereka berharap karena mereka tidak mempunyai yang kami miliki. Kami memiliki kabar baik, kami memiliki Yesus Sang Juru Selamat. Kami mau beritakan pada yang lainnya. Dengan kuasa daripada Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pelajaran pada hari ini menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, biarlah berkat Tuhan yang luar biasa itu menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian.